Halo guys, perkenalan nama saya Faliza Iqbal Ramadan dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 126 dari kelas D. Aku Niki Setiawan, NIM 140 dari kelas D Ilmu Komunikasi. Alright guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita podcast Ketawa Dulu Baru mikir. Alright, ya benar banget. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam ilmu komunikasi, yaitu Stephen W. Littlejohn. Nah, beliau dikenal sebagai akademisi yang banyak berkontribusi dalam perkembangan teori komunikasi dan juga dikenal dedikasinya dalam dunia sosial yang lebih baik melalui komunikasi. Sebelum masuk ke teorinya nih, sebenarnya siapa sih Kak Niki? Nah, Stephen Littlejohn. kita langsung masuk ke intinya saja ya Mas Ika. Ya, boleh. So, siapa sih mahasiswa komunikasi yang nggak familiar dengan Stephen W. Littlejohn tersebut? Beliau adalah seorang akademisi komunikasi asal Amerika Serikat yang terkenal melalui bukunya The Rise of Human Communication. Buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam mempelajari berbagai teori komunikasi. Selain sebagai akademisi, beliau juga aktif sebagai mediator konflik, fasilitator dialog, dan praktisi komunikasi. Jadi bukan cuma teori, tapi praktek langsung ke masyarakat. Ya betul, bahkan banyak karya dan aktivitasnya berfokus pada bagaimana komunikasi dapat membantu menyelesaikan konflik dan menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan teori, nama Littlejohn sering berkaitan dengan teori CMM. Apa sih sebenarnya Kak CMM? Oh, CMM atau Coordinate Management of Meaning adalah teori yang dikembangkan oleh W. Bernard Peirce dan Vernon Conan sejak tahun 1970-an. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial sebenarnya dibentuk melalui proses komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Artinya, ketika kita berbicara, berdiskusi, dan berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga menciptakan makna dan membangun dunia sosial bersama. Menarik ya. Jadi dunia sosial itu bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi dibangun melalui komunikasi ya kan? Tepat sekali Mas Iqbal. Nah, Stephen Littlejohn kemudian menjadi salah satu tokoh yang membantu mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teori ini dalam berbagai konteks seperti dialog publik, manajemen konflik, dan komunikasi masyarakat. Ada adzan sebentar ternyata teman-teman. Teman-teman tadi kejeda adzan ngasar. Lanjut. Kita lanjut teman-teman. Terus bagaimana perkembangan teori CMM dari awal hingga sekarang Kak Niki? Pada awal kemunculannya, CMM lebih fokus menjelaskan bagaimana manusia menciptakan makna melalui aturan dan pola komunikasi. Namun, seiring waktu, teori ini berkembang menjadi teori praktis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang kompleks. Ada beberapa perkembangan penting. Ada 3 Mas Iqbal. Masalah. Yang pertama tuh fokus pada konstruksi realitas sosial. Teori ini menegaskan bahwa realitas, aku jelasin dulu, nanti yang kedua habis ini langsung aja. Bahwa realitas tidak hanya ada begitu saja, tetapi dibentuk melalui percakapan dan interaksi manusia. Yang kedua, berkembang ke arah dialog dan pengenalan perbedaan. Dalam masyarakat modern yang penuh perbedaan pendapat, CMM menawarkan pendekatan dialogis agar konflik tidak selalu berujung pertentangan. Disinilah Littlejohn banyak berkontribusi melalui kajian komunikasi dan konflik sosial. Dan yang ketiga, muncul konsep making better social work. Apa itu? Artinya, komunikasi tidak hanya dipelajari untuk memahami dunia, tetapi juga untuk memperbaikinya. Komunikasi dipandang sebagai alat menciptakan hubungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif. Oh gitu. Lalu kontribusi khusus Stephen Littlejohn terhadap perkembangan teori ini apa Kak? Kontribusi terbesar Littlejohn ya, Ya. menjembatani teori dan praktik. Itu sih Mas. Beliau tidak hanya menjelaskan konsep-konsep komunikasi dalam buku akademik, tetapi juga menerapkannya dalam dialog masyarakat dan penyelesaian konflik nyata. Beliau juga menjadi salah satu pendiri
dan Direktur Awal CMM Institute yang berupaya mengembangkan pemikiran CMM untuk membantu individu maupun komunitas membangun hubungan yang lebih baik. Keren. Kalau dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa, teori ini apakah masih relevan? Sangat relevan dong Mas Iqbal. Misalnya nih, saat kita terjadi perbedaan pendapat dalam organisasi, kampus, kerja kelompok, atau bahkan di media sosial, CMM mengajarkan bahwa komunikasi bukan soal menang atau kalah dalam argumen, tetapi bagaimana kita membangun makna bersama dan menciptakan hubungan yang lebih baik. Jadi, daripada fokus menyerang lawan bicara, kita diajak memahami cerita, pengalaman, dan sudut pandang orang lain. Wah, cocok banget ya untuk kondisi sekarang yang sering terjadi perdebatan di media sosial. Betul sekali Mas Iqbal. Justru di era digital seperti sekarang, kemampuan berdialog menjadi semakin penting. Menarik pembahasan hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Stephen Littlejohn bukan hanya seorang penulis teori komunikasi, tetapi juga tokoh yang berperan besar dalam mengembangkan dan menerapkan teori CM untuk membantu masyarakat membangun dunia sosial yang lebih baik melalui komunikasi ya. Terima kasih banyak Kak Niki sudah berbagi ilmu hari ini. Sama-sama Mas Iqbal. Dan semoga teman-teman jadi lebih tertarik mempelajari teori komunikasi dan melihat bahwa komunikasi ternyata punya pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita. Kembali lagi besok. Di podcast ketawa dulu. Baru mikir. Bye bye. Langsung anu nih kiri.